Selamat datang di podcast Kejaksaan Negeri Seluma. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar berakhlak itu seperti apa, khususnya di Kejaksaan Negeri Seluma. Nah, pada kesempatan podcast pertama kita pada hari ini, yang menjadi narasumber adalah Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, Bapak Dr. Eka Nugraha, SHMH. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Eza. Baik. Nah, pada kesempatan kita pada hari ini Pak, kita kan terkhusus berkaitan dengan Instruksi Jaksa Agung nomor 3 tahun 2023 yang kita ketahui berkaitan dengan Trapsila Adiaksa, yang mana hal itu juga berhubungan dengan core value ASN yang sedang digaung-gaungkan oleh Kemenpan RB. Nah, menurut Bapak nih, kenapa nilai-nilai tersebut penting diterapkan di lingkungan Kejaksaan Negeri Seluma, Pak? Terima kasih Mbak Eza atas pertanyaannya. Intinya seluruh segenap insan adiaksa dimanapun berada tentu akan mempedomani dua hal terkait dengan nilai-nilai yang berlaku. Baik itu nilai-nilai yang diatur dalam core value ASN berakhlak atau yang di Kejaksaan dikenal dengan Trapsila Adiaksa berakhlak dan doktrin Trikrama Adiaksa, di mana nilai-nilai tersebut merupakan fondasi atau nilai-nilai dasar yang wajib dipatuhi, dilaksanakan dan dipedomani oleh seluruh ASN dan khususnya insan adiaksa dimanapun berada. Seperti itu Mbak Eza. Baik, berarti memang itu pada dasarnya karena memang kita sudah ada Trikrama Adiaksa ya Pak, yang kita ketahui sebagai ideologi kejaksaan lah. Jadi hal tersebut berarti berkaitan langsung ya Pak dengan ideologi kita dalam hal Trikrama Adiaksa itu sendiri. Jadi secara garis besar kalau core value ASN berakhlak itu diatur di surat edaran Menpan RB yang mengacu kepada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan doktrin Adiaksa itu pertama kali dicetuskan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen pada tahun 1989 dan kemudian pelaksanaan terbarunya diatur dalam Instruksi Jaksa Agung nomor 3 tahun 2023. Baik, nah ini kan tentu saja kita ketahui nilai-nilai core value ASN itu Pak ada 7 poin ya Pak ya, yang memang digaung-gaungkan lah oleh Kemenpan RB itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kita ketahui di antara 7 poin itu Pak, Bapak selaku pimpinan tertinggi di Kejaksaan Negeri Seluma, tentu saja punya langkah-langkah konkret nih. Seperti apa Bapak selaku pimpinan dan role model tersebut menerapkan nilai-nilai core value tersebut di satuan kerja Bapak? Ya. Jadi begini Mbak, suatu institusi itu tentu yang dilihat dari awal dari atas, dari kepalanya dulu. Bagaimana suatu institusi itu bisa berubah kalau role model atau pimpinannya tidak bisa memberikan contoh kepada anggotanya. Seperti kata pepatah, ikan busuk itu mulai dari kepalanya. Jadi kalau kita ingin bersih atau ingin berubah, berawal dari pimpinannya dulu, memberikan contoh yang baik, suri teladan kepada anggotanya. Nah, saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Seluma punya kewajiban memberikan contoh, baik itu terkait dengan tingkah laku, perbuatan, maupun terkait dengan kinerja dan integritas. Dan itu wajib saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Seluma memberikan contoh, suri teladan bagi teman-teman di Kejaksaan Negeri Seluma. Kalau saya sendiri tidak berintegritas, saya sendiri tidak berdisiplin, bagaimana saya menegur anggota-anggota saya? Bagaimana saya bisa memberikan reward and punishment terhadap teman-teman, terutama memberikan punishment. Bagaimana saya bisa menjatuhkan disiplin atau memberikan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kalau saya sendiri melakukan hal yang sama? Baik. Kalau kita ingin berubah, ya tentu pertama yang memberikan contoh adalah diri kita sendiri, memberikan contoh perubahan. Jadi baru setelah kita memberikan contoh pada diri kita, baru kita mengimplementasikan atau menerapkan kepada orang lain. Baik Pak. Nah tadi kan sempat Bapak menyinggung terkait adanya reward and punishment terkait pegawai-pegawai yang mungkin ada yang melanggar ataupun ada yang memperoleh prestasi Bapak. Nah yang ingin saya tanyakan adalah apakah sejauh Bapak menjadi pimpinan di Kejaksaan Negeri Seluma sudah ada menindaklanjuti terkait adanya pegawai yang mungkin melanggar atau ada dapat hukuman dan reward seperti itu Bapak? Ya, jadi kalau reward and punishment tentu, reward itu memberikan penghargaan, punishment itu memberikan penjatuhan hukuman sanksi disiplin. Kalau terkait dengan peraturan 94/2021, saya selaku Kepala Satuan Kerja di Kejaksaan Negeri Seluma ini, tentu rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan kepada pimpinan, kalau yang
pegawai yang memiliki prestasi kerja atau penilaian objektif dan subjektif kami menilai bahwa memang yang bersangkutan layak diberikan reward, kami akan memberikan reward atau memberikan penghargaan. Contohnya Mbak Eza sendiri, kami memberikan atas nama Kejaksaan Negeri Seluma memberikan penghargaan salah satu pegawai teladan di tahun 2024. Siap Bapak. Tentu Mbak Eza sendiri kan paham kenapa Mbak Eza dipilih atau ditunjuk berdasarkan kesepakatan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma dan rapat staf bersama dengan teman-teman semua. Menunjuk Mbak Eza dengan berbagai pertimbangan. Tentu ada penilaian positif yang kira-kira itu bisa menjadi contoh bagi teman-teman di Kejaksaan Negeri Seluma, karena ada penilaian positif, ada prestasi kerja, itulah yang menjadi pertimbangan kami untuk memberikan reward. Sedangkan kalau untuk punishment sudah ada yang kami terapkan di Kejaksaan Negeri Seluma terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin, terutama dalam penjatuhan sanksi disiplin fungsional. Itu tentu harus ada pemeriksaan dari pejabat fungsionalnya, yaitu dari bidang pengawasan. Kami dari Kejaksaan Negeri Seluma hanya bisa merekomendasikan kepada pimpinan untuk menindaklanjuti temuan kami terkait dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Seluma. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan oleh bidang pengawasan dan akan dijatuhi hukuman disiplin kalau memang terbukti melakukan pelanggaran. Di kami pun sudah kami lakukan itu, ada 2 orang pegawai yang telah kami serahkan atau kami laporkan, teruskan laporannya ke bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Baik, berarti luar biasa sekali ya untuk langkah-langkah konkret yang memang dilalui oleh pimpinan kita Kejaksaan Negeri Seluma Bapak Dr. Eka Nugraha ini. Jadi memang beliau ini menilai dalam memberikan punishment ataupun reward itu dengan sangat objektif. Tidak serta-merta, karena ini kenal atau apa, jadi memang berdasarkan capaian ataupun pelanggaran dari masing-masing pegawai itu sendiri. Nah Bapak, selanjutnya jadi di core value ASN itu sendiri Bapak, 7 poin. Cuma saya agak tertarik pada 1 poin, yaitu loyal Pak. Karena memang kita ketahui sendiri kalau dari mungkin berorientasi pelayanan dan lain-lain, saya yakin Bapak selaku pimpinan sangat memperhatikan hal tersebut di satuan kerja Bapak sendiri. Tapi ini terkhusus loyal, itu kan kembali kepada pribadi Bapak nih, Bapak selaku pimpinan, selaku Kepala Kejaksaan Negeri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih bentuk Bapak, loyalitas Bapak nih selaku pimpinan pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Seluma, bentuk loyalitas Bapak kepada institusi Kejaksaan Negeri Seluma, Pak? Ya, terima kasih Mbak, terutama yang masalah loyalitas ya. Jadi betul, berakhlak itu kan singkatan Mbak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Semua ini elemen-elemen yang harus dimiliki oleh seluruh ASN, bukan cuma hanya di Kejaksaan tapi seluruh ASN. Dan ditambah lagi di Kejaksaan untuk seluruh insan adiaksa harus mempedomani dan melaksanakan terkait dengan trikrama adiaksa, kesetiaan, kesempurnaan, dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya. Nah, terkait dengan loyalitas ini Mbak, loyalitas itu bukan loyalitas yang dimaksud dalam core value ASN ini, bukan loyalitas negatif ya. Ada loyalitas apapun perintah pimpinan dilaksanain. Hal negatif pun untuk menunjukkan loyalitas kepada pimpinan pun dilaksanakan. Padahal bukan itu maksudnya. Artinya dalam artian di sini loyalitas itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Itulah yang kita laksanakan. Contoh kesehari-harian lah, ini cerita benar Pak, waktu zaman saya kasih intel di Serang. Waktu itu tahun 2015 bulan Januari, anak saya yang kedua lahir itu bulan Desember tahun 2014. Masih orok Pak, masih 1 bulan, ada DPO. Jadi DPO itu tahanan dalam perkara pitsus, sedang melakukan sedang tahap persidangan, yang bersangkutan kabur dari pengawalan penjagaan teman-teman pengawal tahanan. DPO kabur. Kami mencari itu hampir 1 minggu. Ini ada teman salah satu anggota saya, jaksa fungsional di bidang intelijen waktu itu. Minta izin ke saya. Baru 1 hari kita berjalan itu sudah minta izin. Baru 1 hari melaksanakan kegiatan 24 jam kami di lapangan mencari informasi, mencari data keberadaan orang tersebut. Minta izin ke saya. Pak, saya minta izin
istri saya nggak ada yang temenin di rumah. Saya bilang, saya sendiri, anak saya baru 1 bulan, masih orok di rumah. Saya tinggalin. 1 minggu, waktu itu pencarian sekitar 1 minggu lah. Saya hanya pulang ke rumahnya sekali, cuma ngambil baju. Jadi, kita sebagai insan adiaksa dimanapun berada, loyalitas tanggung jawab terhadap apa yang beban tugas, beban kinerja yang diberikan kepada kita laksanakan dengan baik dan benar. Jangan karena ada kepentingan pribadi, yang apalagi kepentingan pribadi yang tidak prinsip. Yang prinsip pun kalau sudah menyangkut dengan kepentingan bangsa dan negara, itu yang harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Itu contoh kecil Mbak, seperti itu. Baik, bagus sekali ya Bapak ya, luar biasa sekali menginspirasi. Jadi memang nilai-nilai loyalitas yang Bapak tanamkan itu terkait penegakan hukum itu diutamakan. Kalau sudah berurusan dengan negara itu prioritas nomor 1 ya Bapak. Betul. Baik. Nah, ini tadi Bapak udah cerita mengenai mulai dari reward and punishment, loyalitas dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya Bapak, jadi tentu kita ketahui dalam upaya Bapak menerapkan nilai-nilai berakhlak itu sendiri di Kejaksaan Negeri Seluma, pasti mungkin ada beberapa hambatan mungkin Bapak. Seperti yang kita ketahui mungkin sebelumnya ada pola-pola perilaku yang dari pegawai yang mungkin belum tentu benar, ataupun sekarang atau sudah benar atau seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada yang menjadi hambatan yang berarti Bapak dalam upaya Bapak menanamkan nilai-nilai berakhlak tersebut di Kejaksaan Negeri Seluma? Ya, namanya suatu kebijakan, terutama hal yang positif tentu akan berat. Sama dengan kalau kita juga secara agama lah. Melakukan hal yang baik, yang sesuai ajaran agama itu memang berat. Giliran melakukan pelanggaran yang dilarang agama itu lebih mudah, lebih gampang dilakukan. Nah, sama dengan suatu institusi, semua institusi lah. Tentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tanggung jawab kita, tupoksi kita, tentu ada hambatan, ada tantangan, ada gangguan, ada hambatan, ada ancaman terhadap apa yang kita kerjakan. Tentu disinilah bagaimana kita memanage atau mengatur, terutama menerapkan juga ada namanya Mbak, manajemen risiko. Jadi semua risiko-risiko, semua hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kinerja itu kita inventarisir. Kemudian kita analisis dan kita evaluasi apa kira-kira menjadi hambatan dan tantangan seperti itu. Tentu pasti ada masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Yang paling benar aja, yang paling ini apa namanya? Yang apa ya namanya? Kalau kita bilang itu bagaimana untuk menciptakan atau bisa mengatasi hambatan tersebut. Pertama, kita yakin kita kerja itu tidak ada kepentingan. Kita yakin kita kerja on the track sesuai dengan aturan perundang-undangan, sesuai dengan SOP. Pada saat kita bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan, tentu tidak ada hambatan ya, beban bagi kita. Pada saat teman-teman melakukan pelanggaran ya, udah kita sanksi disiplin. Tapi kalau kita sama-sama berkomplot atau bermufakat dengan teman-teman melakukan suatu perbuatan tercela ya, tentu saya sebagai pimpinan tidak bisa menerapkan atau menyatukan atau merekomendasikan pelanggaran disiplin kepada teman-teman tersebut. Oleh karena itu, saya harus juga memberikan contoh yang baik kepada teman-teman. Karena kalau saya sudah memberikan contoh yang baik, sudah melaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan, sesuai dengan SOP, ya saya sudah jelas lah di kejaksaan aturan di Indonesia lah kita bilang. Indonesia aturan apa yang tidak ada di Indonesia. Sekarang hanya mau apa tidak mau kita melaksanakan aturan tersebut. Seperti itu, Mbak. Benar sekali, baik. Baik sekali, Bapak. Nah, berarti kan memang hambatan tersebut secara tidak langsung Bapak menyatakan tidak ada hambatan yang begitu berarti lah Pak ya, selagi memang anggota-anggota Bapak melaksanakan tugas on the track berdasarkan aturan yang berlaku dan berdasarkan mungkin petunjuk pimpinan juga Pak ya. Jadi kalaupun ada anggota yang tidak paham, tentu bedakan antara ketidaktahuan mereka atau memang karena ketidakmauan. Kalau ketidaktahuan tentu kita sebagai pimpinan atau sebagai pimpinan Satkar atau sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Seluma ini wajib memberikan arahan bimbingan. Itulah tugas pimpinan. Kalau mereka tidak mampu atau mereka tidak paham, ya kita berikan penjelasan. Yang susah itu kalau memang tidak ada niat atau memang tidak ada kemauan untuk bekerja, itu yang susah. Atau memang ada hal-hal yang tidak bisa kita yakinin istilahnya itu alasan mereka untuk tidak bekerja atau tidak melaksanakan tugasnya. Pada saat itu ada alasan yang logis, saya rasa tentu semua ada jalan keluarnya, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, berarti sejauh ini Bapak selalu menemukan solusi-solusi ya Pak ya, terkait kalau misalnya ada hambatan kayak yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada yang tidak bekerja on the track misalnya. Apakah solusi tersebut selalu Bapak bisa dikatakan Bapak selalu menemukan solusi apabila ada hambatan terkait penerapan nilai-nilai tersebut? Jadi gini Pak, hidup diciptakan tentu ada
hitam dan putih, ada positif ada negatif. Tentu diciptakan masalah, tentu ada solusinya, Mbak. Selama kita niatnya benar dan ingin bekerja dengan baik, tentu ada solusinya. Semua apa namanya ini permasalahan-permasalahan kejaksaan pun sudah diatur dalam SOP. Ya baik itu di seluruh bidang lah. Tentu diaturkan, sudah diatur rambu-rambu. Selama kita melaksanakan rambu-rambu itu yang sesuai dengan SOP, saya rasa itulah rule kita pegawai untuk melaksanakan tugas dan kewenangan kita. Pada saat kita melaksanakan rule itu semua, saya rasa tidak akan ada hambatan yang berarti, Mbak. Baik, berarti ini pertanyaan penutup lah saya bisa katakan seperti itu Pak. Berarti sejauh ini kita ngobrol-ngobrol tadi, secara garis besar Bapak optimis ya Pak, nilai-nilai ASN berakhlak itu bisa ditanamkan di Kejaksaan Negeri Seluma Pak? Saya optimis, Pak. Dan itu akan saya ciptakan, bukan saya menciptakan. Ini sistem yang harus dibentuk oleh pemerintahan yang modern. Tentu yang sekarang ini yang kita tahu whistleblowing system. Atau sistem untuk pelaporan, baik itu internal maupun dari eksternal. Jadi siapapun, baik itu masyarakat luar ataupun internal kejaksaan sendiri, silakan melaporkan apabila mereka mengetahui atau tahu atau pernah mendengar atau mengalami sendiri terkait dengan ada hal-hal pelanggaran yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Seluma. Baik saya sendiri, diri saya pribadi pun, kalau memang saya melakukan pelanggaran disiplin atau melakukan hal-hal perbuatan tercela, silakan laporkan saya. Baik. Sistem sistem kerja yang akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ada check and balance. Semua orang bisa melakukan cross check, bisa melakukan menilai pekerjaan kita. Memang secara hierarki tidak ada kewenangan anggota untuk melakukan penilaian terhadap pimpinan. Yang ada itu pimpinan yang melakukan penilaian terhadap anggotanya. Tapi itu secara hierarki, Mbak. Tapi secara sistem, kalau kita ingin membuat suatu good governance, good governance, ya tentu untuk pemerintahan yang baik, check and balance itu wajib. Fungsi kontrol, bukan menilai ya. Fungsi kontrol, pimpinan mengontrol anggotanya bisa mengontrol pimpinannya, mengontrol dalam tanda kutip tentu ada rambu-rambunya dong. Tidak boleh melebihi dari rambu-rambu yang ini berlaku. Jadi kalau sistem whistleblowing system itu telah diterapkan dengan benar, pada saat saya bertindak tegas, kemudian saya melakukan pelanggaran, tentu orang akan melaporkan saya dong. Karena yang ini kok ditindak, pas giliran yang bersangkutan sendiri kepala Kejaksaan Negeri yang melakukan kesalahan kok dibiarkan saja. Tentu itu akan akan menjadi penilaian buruk lah bagi teman-teman di Kejaksaan Negeri Seluma terhadap pimpinannya, seperti itu. Siap. Terima kasih sekali Bapak. Nah, itu tadi mungkin singkat obrolan kita dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, Bapak Dr. Eka Nugraha. Saya ucapkan terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber lah di podcast pertama kita pada kali hari ini. Nah, untuk selanjutnya sedikit saya menginformasikan bahwa Kejaksaan Negeri Seluma juga bisa untuk menerima laporan-laporan dari mungkin teman-teman apabila ada yang ingin melapor ataupun ingin menerima bantuan hukum, boleh menghubungi ke sosial media Kejaksaan Negeri Seluma. Kita ada sosial media baik dari Instagram, di Facebook juga ada. Jadi kepada masyarakat apabila ingin ada didiskusikan, boleh langsung ke sosial media Kejaksaan Negeri Seluma ataupun datang langsung. Saya tutup kesempatan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.